Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada petang hari ini kembali kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Tiada lain tujuan kita kecuali memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya membuktikan kesyukuran kita kepadanya, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada petang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah ketaatan kepadanya. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala demi kebahagiaan umatnya, termasuk kita semua, baik kebahagiaan yang singkat dan sementara di dunia ini, terlebih-lebih lagi kebahagiaan yang abadi di hari akhirat kelak. Semoga apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita terima, kita amalkan, dan kita perjuangkan hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga dengan itu semua kita dapat meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang semua orang butuh akan syafaat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, kita akan menjelaskan tentang zakat, yang mudah-mudahan nanti setelah kita menyelesaikan semua permasalahan atau rukun Islam, yaitu kita mulai pada pertemuan sebelumnya dari salat, kemudian puasa. Kemarin kita melompat karena bertalian dengan kurban, sehingga kita mendahulukan itu. Kemudian zakat, dan terakhir nanti haji. Dan setelah selesai pada yang fardu, maka kita kembali menjelaskan tentang salat sunnah, puasa sunnah, zakat sunnah, haji, karena yang wajib dalam haji itu cuma sekali seumur hidup. Kalau mau mengulangi, hukumnya sunnah. Sehingga nanti kita akan menjelaskan lebih jauh tentang masalah itu pada ketika kita sudah menyelesaikan penjelasan tentang masalah ini yang fardu-fardu. Kita mengawali atau memulai dari definisi zakat atau ta'rif az-zakah lughatan wa istilahan.
menurut bahasa dan istilah. Sebahagian ulama mendefinisikan az-zakah lughatan menurut bahasa adalah an-nama waz-ziyadah, berkembang atau bertambah. Jadi zakat menurut bahasa bertumbuh. Kemudian makna yang lain adalah at-taharah, kebersihan. Zakat juga bermakna bersih. Kenapa? Zakat itu membersihkan harta. Selanjutnya makna yang lain adalah al-barakah. Zakat berarti berkah. Kemudian sebahagian juga menyebutkan makna zakat itu adalah as-salah, kebaikan. Jadi ini makna-makna secara bahasa dari zakat. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah haqqun wajibun fi malin makhsusin yu'khadhu min malin makhsus wa yudfa'u ila asnafin makhsusah bi syurutin makhsusah, yaitu satu amalan hak yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu. Ya, nanti kita jelaskan kenapa disebut tertentu. Yu'khadhu min malin makhsus, yang diambil dari harta yang tertentu. Wa yudfa'u ila asnafin makhsusatin, yang diberikan kepada asnaf-asnaf tertentu, bisyurutin makhsusah, dengan syarat-syarat tertentu. Ya, sehingga ini perbedaan antara zakat dengan sedekah, zakat dengan infak, ya, zakat dengan hadiah. Ya, kalau zakat ada hak tertentu, ada waktu tertentu, ya, ada harta tertentu, karena ada yang disebut dengan nisab, ya, ada haul. Nah, kemudian jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pengertian atau definisi dari zakat yang kita sebutkan tadi, ya, insya Allah malam ini kita hanya menyebutkan secara global saja, ya, belum terperinci, ya, karena zakat itu ada dua, ada yang disebut zakat fitrah dan ada zakat harta. Kalau zakat harta ini banyak macamnya, ya, seperti zakat emas, zakat perak, zakat perdagangan, zakat pertanian, ya. Dan itu akan kita jelaskan satu persatu, ya, yang fardu-fardunya. Adapun nanti bertalian dengan yang sunnah-sunnahnya akan kita jelaskan, ya, setelah menjelaskan semua masalah-masalah dalam rukun Islam yang fardu itu. Kemudian dasar hukum dari zakat atau dalil yang bertalian tentang zakat. Yang pertama dari Al-Quran. Jadi dasar hukum zakat itu adalah Al-Quran, ya, karena ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Di sini disebutkan zakat. Ya, jadi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ada di antara kabilah ya, yang mau sholat tapi tidak mau berzakat, mau memisahkan diri. Nah, sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya memerangi, yang kemudian menjadi sesuatu polemik ya di antara para sahabat, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan, kenapa memerangi orang yang mengaku Islam, ya, saudara kita. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwa saya akan memerangi orang yang mau memisahkan antara salat dan zakat, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala berdampingan. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat. Jadi kalau ada yang hanya mau salat saja tidak mau berzakat, ya, diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan Umar pun menerima itu. Sama dengan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak menerima ketika Abu Bakar As-Siddiq ya mempunyai ide untuk menulis Al-Quran, mempersatukan ya tulisan itu dalam satu mushaf. Umar bin Khattab mengatakan, kenapa melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi? Nah, sehingga Abu Bakar memberikan argumentasi yang diterima oleh ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, seperti banyaknya penghafal yang terbunuh dalam peperangan, ya, yang bisa jadi ya membuat nanti Al-Quran itu tidak bisa dikumpulkan. Ya, meskipun ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa inna lahu lahafizun, ya. Kami yang akan menjaga itu. Nah, tapi yang namanya manusia ya ingin berusaha bagaimana ya tidak hanya sekedar mengandalkan bahwa pasti Allah menolong tanpa berusaha. Nah, itu di antara penjelasan mengenai bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mempunyai ide-ide cerdas ya, dan memang ada ulama yang menulis tentang abqariyatu Abu Bakar, abqariyatu Umar, abqariyatu Utsman, dan ya kecerdasan Abu Bakar, kecerdasan Umar, ya Utsman, Ali, ya. Nah, kemudian yang kedua, bertalian dengan dasar hukum dari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 103. Khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Ambillah dari harta-harta mereka sedekah. Yang dimaksud di sini adalah zakat. Ya. Karena ada beberapa ayat yang bertalian dengan zakat itu dibahasakan dalam Al-Qur'an sedekah. Ya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, ya, menyebutkan asnaf yang 8 itu. Ya, awalnya disebutkan sesungguhnya sedekah itu. Innamas shadaqat, ini dalam surat Taubah juga. Ya.
Nah di sini khudh min amwalihim shadaqatan. Ya, ambillah dari harta mereka itu zakat. Ya, maksudnya ambillah zakat dari harta-harta mereka. Jadi di dalam ayat ini perintah bukan mintalah, tapi ambillah. Nah, sehingga di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang namanya amil zakat itu ya, yang masuk dalam asnaf yang bisa mendapatkan bagian dari zakat itu adalah amil yang bekerja, bukan hanya punya meja ya, kemudian orang datang menyerahkan zakatnya ditulis, tidak. Tapi mereka tugasnya mendatangi orang-orang yang punya harta, datang ke kebunnya, datang ke peternakannya, ya, menghitung, ya, zakatmu sekian. Nah, sehingga ada di antara penerima atau amil zakat itu yang pernah ditugaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya ke Khaybar, itu mendapat hadiah ya, dari orang di kampung situ, sehingga dia menyerahkan ini zakatnya ya, dan ini hadiah untuk saya. Dan itu disebut oleh Nabi, oh tidak begitu, serahkan dulu semua. Ya, serahkan dulu semua. Kenapa? Karena kalau tidak, misalnya, ini alasan Nabi kenapa tidak mengatakan bahwa itu hadiah untukmu, ya ini zakat mereka. Kenapa? Karena kalau misalnya ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengutus dia untuk menjadi petugas zakat, apakah ada yang kasih hadiah? Nah, jadi tidak ada ini zakat, ini hadiah ya, untuk petugas. Jadi nanti serahkan dulu semua, nanti dari itu baru dibagi ya, 1/8 dari ya zakat yang terkumpul itu untuk amil. Nah, sehingga saya pernah mengatakan, mudah-mudahan saya tidak salah dalam masalah ini ya, saya mengatakan bahwa banyak sekarang amil yang sebenarnya tidak pas untuk diberi ya bagian dari zakat. Kenapa? Tidak bekerja. Ya, tidak bekerja. Nah, kemudian al-hadis, dalil yang menjadi dasar hukum zakat adalah hadis. Di antaranya firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, Islam dibangun atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama, syahadat, persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya, yang biasa disebut syahadatain, 2 kalimat syahadat. Bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad atau Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Wa itaiz zakah, yang ketiga menunaikan zakat. Wa hajjil bait, dan haji ke Baitullah. Wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Ya, ini sudah pernah kita jelaskan ya, kenapa ya di sini mendahulukan
haji dari puasa. Yang ketika para sahabat mendengarkan ini, ya, menyanggah atau menyampaikan kepada perawi, yakni Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa apakah haji dulu baru puasa? Kata Ibnu Umar, ya puasa dulu baru haji. Kenapa? Ramadan dulu baru Zulhijjah. Tapi begitu yang saya dapat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga untuk menjaga keotentikan, ya, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, sahabat tidak berani merubah. Apa yang dia terima, dia dengarkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu yang dia ucapkan. Ya, meskipun secara logika, ya, orang semua tahu bahwa susunan bulan itu adalah Ramadan dulu baru haji, ya, baru Zulhijjah. Sehingga para sahabat mengatakan, apakah haji dulu baru Ramadan? Baru puasa? Kata beliau, puasa dulu baru haji. Tapi begitu yang didapatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang menjadi pokok pembahasan kita dalam hadis ini adalah penyebutan itaiz zakat. Adanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa agama Islam ini dibangun atas 5 perkara. Ya, salah satunya, yang ketiga itu adalah zakat, menunaikan zakat. Sehingga ini yang disebutkan oleh ulama bahwa masadirus syariah, ya, jadi dasar syariah tentang zakat itu, ya, Al-Quran dan hadis serta ijma' al-ulama. Jadi ulama, ya, yang ketiga adalah ijma', sepakat ulama bahwa zakat itu adalah kewajiban, ya, yang harus ditunaikan. Adapun nanti kaifiyah, ya, bagaimana pengeluarannya itu berbeda pendapat ulama. Nah, selanjutnya syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat antara lain muslim, ya. Jadi yang berzakat itu adalah orang yang Islam. Yang wajib menunaikan zakat adalah yang muslim. Yang kedua, al-hur, merdeka. Jadi budak tidak. Ya, kenapa? Yang namanya budak itu adalah harta milik tuannya. Ya, sehingga dia tidak memiliki apa-apa. Kemudian baligh, ya, sudah sampai umur, ya, cukup umur. Ini khusus untuk, ya, zakat harta, ya, zakat harta. Adapun zakat fitrah, ini belum lahir pun, ya. Kalau misalnya dia dalam kandungan, ini berbeda pendapat ulama, ya. Kalau sudah dikira-kirakan dia akan keluar, ya, sebelum lebaran, maka dia wajib zakat fitrah. Nah, sehingga ada yang mengatakan tidak apa-apa mengeluarkan meskipun dia masih di dalam. Meskipun yang saya kuatkan adalah nanti setelah keluar, ya. Nanti setelah keluar. Jadi kalau keluarnya sesudah lebaran, ya, sesudah lebaran, maka tidak wajib zakat. Kenapa? Karena sudah lewat waktu, ya. Waktu mengeluarkan zakat fitrah itu adalah mulai dari malam, ya, 1 Syawal sampai khatib naik mimbar. Atau sebagian ulama mengatakan sampai zuhur, ya, hari Idul Fitri itu. Tapi yang kami kuatkan, ya, menurut dalil adalah pembagian zakat itu sampai khatib naik mimbar, ya, atau sebelum sholat dimulai.
Kemudian berakal, ya, yang biasa disebutkan akil balik, ya. Akil balik itu biasa disatukan, padahal ini dua hal yang berbeda. Berakal belum tentu balik, ya. Balik belum tentu berakal. Jadi secara umur mungkin dia sudah cukup umur tapi tidak berakal. Ya, kenapa? Gila misalnya, gila. Atau dia waras tapi belum cukup umur. Nah, kemudian yang kelima, memiliki harta yang sempurna, ya, milkut tam. Ya, kepemilikan yang utuh, ya, bukan titipan, ya. Bukan titipan. Jadi hak sepenuhnya. Nah, maka dia berhak atau wajib untuk mengeluarkan kalau dia milik itu. Tapi kalau milik orang lain, ya, maka itu tidak wajib dizakati. Kemudian yang keenam, harta mencapai nisab. Nisab. Ini kalau harta, ya, karena kalau zakat fitrah tidak ada, ya, tidak ada nisabnya. Jadi tidak ada jumlah, ya, jumlah sekian wajib keluar zakat. Jadi kalau zakat fitrah, ya, ukurannya adalah kalau dia punya kemampuan, ya, ada kelebihan dari yang dia miliki sebelum, ya, sebelum waktu zakat itu, maka dia wajib zakat. Meskipun nanti, ya, setelah dia mengeluarkan dia juga menjadi mustahik, ya, mustahik. Jadi dia berzakat, kemudian nanti dia mendapatkan zakat, ya, mendapatkan zakat dari apa yang dia keluarkan dari zakat fitrah itu. Nah, kemudian yang ketujuh, harta telah mencapai haul. Nah, jadi sudah berputar 1 tahun. Ya, jadi milkut tam itu, ya, kalau sampai nisab, ya, tapi belum haul, belum wajib zakat. Atau haul sudah lebih 1 tahun tapi tidak cukup nisabnya, maka tidak wajib zakat. Nah, ini, ya, tentu pada masalah zakat harta, ya. Dalam masalah harta itu ada nisab dan ada haul. Kemudian rukun zakat masuk. Oke, kita selesaikan dulu nih rukunnya. Rukun zakat yang pertama adalah orang yang mengeluarkan zakat, yang biasa disebut dengan muzakki. Ya, jadi ini rukun pertama ini. Yang kedua, harta yang dizakati. Harta yang dizakati. Jadi ada harta. Yang ketiga, orang yang menerima zakat, ya, atau mustahik, ya, yang biasa disebut mustahik zakat, yang berhak untuk mendapatkan zakat. Nah, kemudian yang keempat adalah penyerahan, ya, penyerahan. Nah, jadi di sini, ya, biasa kita mendapatkan di tempat-tempat yang biasa menerima zakat, ya, menyerahkan, saya serahkan zakat ini, kemudian yang menerima saya terima. Ya, ijab qabul, ya. Meskipun insya Allah, ya, kita akan jelaskan apakah harus seperti itu atau kita melihat bagaimana dalam masalah akad nikah juga, ya, kalau di Darul Istiqamah itu tidak ada qabul, ya. Jadi misalnya zawwajtuka, ya, ankahtuka, tidak ada jawaban dengan mengatakan, ya, qabiltu nikahaha, ya. Sama dengan jual beli, ya. Kalau dulu, ya, saya mendengar kalau di Malaysia masih ada, ya, di pasar-pasar tradisionalnya itu masih ada ijab qabul, ya. Jadi antara penjual dan pembeli, penjual memberikan barang itu kemudian mengatakan saya, ya,
jual barang ini dengan harga sekian, ya, yang membeli saya terima dengan harga sekian. Ya, baru ya setelah pergi lepas selesai itu. Nah sekarang pasar kita itu sudah tidak seperti itu lagi. Kita masuk ya ngambil, tidak ada itu. Ambil, serahkan ke kasir itu. Ya. Nah, apakah ini tidak sah? Ya, merasa mana nih? Ya, kita sudah pernah makan yang tidak halal semua ini kalau seperti itu ya. Karena harus ijab qabul itu. Nah, tapi ulama ya berbeda pendapat dalam masalah, dan insya Allah ya kita akan menjelaskan masalah yang kita sebutkan tadi. Saya kira itu dulu ya yang bisa kita jelaskan pada kesempatan ini karena waktu sudah lewat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.